Bismillah. Pertemuan ini kita masih melanjutkan tentang konfigurasi elektron ya. Yang pertemuan kemarin kita sudah membahas konfigurasi elektron model atom Bohr ya. Sekarang kita lanjutkan ke konfigurasi mekanika kuantum ya. Masih di KD 3.2 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Ini bagian yang kedua ya. Nanti ada bagian yang ketiga, insya Allah masih konfigurasi elektron pekan berikutnya ya. Sekarang kita bahas dulu konfigurasi elektron menurut teori model atom mekanika kuantum atau model atom modern ya. Nah, menurut model atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti ya, pada tingkat-tingkat energi tertentu. Kulit ya, kulit itu tingkat energi tertentu. Nah, pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit. Ntar ada sub-subnya lagi yang merupakan kumpulan orbital. Orbital itu apa? Tempat kebolehjadian atau daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi berupa daerah, bukan lintasan. Kalau teori atom Bohr kemarin kan lintasan, kalau ini daerah. Ini orbital nih. Misalnya daerah pertama yang warnanya seperti ini ya. Nah, ada elektron mungkin di sini, mungkin aja agak ke dekat inti. Nah, itu namanya daerah. Ini daerah kedua, ini daerah orbital ketiga gitu ya. Nah, ini tentang bentuk orbital. Nanti di mekanika kuantum ada yang disebut orbital S ya. Orbital S nih berbentuk seperti bola di sekitar inti atom. Ketika tingkat energi elektron meningkat ya, maka bentuk orbitalnya semakin besar. Ini nanti 1S agak kecil, 2S makin agak besar, 3S lebih besar lagi, seperti itu ya. Nah, nanti ada yang disebut orbital P ya. Orbital P berbentuk seperti bola terpilin dan menunjuk ke sumbu-sumbu ruang tertentu ya. Misalnya ini kan sumbu X, ini sumbu Y, sumbu Z. Nah, yang di X, bola terpilin yang ada di sumbu X namanya PX, yang ada di sumbu Y, PY, di sumbu Z, PZ ya. Nah, nanti ada yang disebut orbital D. Orbital D seperti bola terpilin juga, tapi ada 5 orbital subkulit D, yaitu DXY, ini XY ya, DYZ, YZ, nah ini DYZ ya, antara Y sama Z nih daerahnya. Kalau ini antara X sama Y di sini. Ini X, ini Y, berarti di tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini bentuk 3 dimensinya harus ngeliat langsung. Kalau ini kan berupa gambar 2 dimensi, jadi agak sulit ngebayanginnya. Nah, nanti ada bentuk DXZ, DXZ antara X sama Z ya, X sama Z. Ini X, ini Z, nah di sini antaranya ya. Nah, nanti ada D, ini kuadrat sebenarnya ya, DX kuadrat Y kuadrat ini ya, berarti pas di sumbunya ya. Ada DZ kuadrat seperti ini, kayak ada lingkaran tengahnya ya. Nah, 3 orbital D terletak antara sumbu ruang dan 2 orbital D terletak pada sumbu ruang. Ada yang terletak pada sumbu ruang dan di antara sumbu ruang. Ini namanya di antara. Ini di antara. Ini di sumbu ruang. Ini di sumbu ya. Ini di sumbu. Nah, terakhir subkulit F atau orbital F ya. Seperti ini. Kalau F dia lebih kompleks lagi bentuknya. Orbital subkulit F memiliki 7 orbital yang memiliki tingkat energi yang setara. Bentuk orbitalnya lebih rumit dan sangat kompleks. Ini sekilas aja tentang bentuk orbital. Nah, sekarang Ibu bahas dulu nanti bilangan kuantum. Untuk konfigurasinya nanti setelah ini ya. Yang penting Ibu jelasin dulu, baru nanti konfigurasi, baru nanti latihan soal biar lebih paham.
Nah, bilangan kuantum itu nanti ada di konfigurasi mekanika kuantum ya. Ini menjelaskan tentang letak elektron-elektron suatu atom. Nah, nanti kedudukan elektron terluar dari suatu atom bisa ditentukan dengan melihat bilangan kuantumnya. Nah, nanti bilangan kuantum itu ada 4. Apa aja? Nanti ada bilangan kuantum utama lambangnya N, azimut lambangnya L kecil, magnetik M kecil, dan spin S kecil lambangnya. Yang pertama bilangan kuantum utama. Ini menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N-nya atau kulit ya. Nah, N-nya bisa 1, 2, 3 dan sampai 7. N sama dengan 1 berarti dia berada pada kulit pertama elektronnya. N sama dengan 2 berarti elektronnya berada pada kulit ketiga. N sama dengan 3 berarti nanti elektronnya berada di kulit ketiga dan seterusnya. Bilangan kuantum yang kedua azimut, lambangnya L kecil. Ini menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada. Bentuknya yang tadi orbital S bentuknya seperti bola, P seperti balon terpilin gitu ya. Nanti kalau L-nya sama dengan 0, dia subkulit S. L-nya sama dengan 1, dia subkulit P. L sama dengan 2, dia subkulit D. L sama dengan 3, dia subkulit F ya. Ingat dari 0 sampai 3. S, P, D, F ya. Selanjutnya yang ketiga bilangan kuantum magnetik, lambangnya M kecil. Ini menyatakan letak elektron pada orbital. Nah, nanti magnetik itu di kotak-kotak gambarnya. Ingat kalau magnetik itu kotak-kotak. Nah, nanti kalau L-nya sama dengan 0 kan dia S subkulitnya. Nanti dia ada satu orbital atau satu kotak nih. Nilainya 0 kotak ini. Ini orbital S. Kalau L sama dengan 1 kan tadi subkulit P. Nanti ada 3 orbital. Karena nilainya 1, nanti maksimal plus 1, minimal min 1, berarti tengahnya 0. Dia ada 3 kotak atau 3 orbital. Ini orbital P ya. Nah, kalau L-nya sama dengan 2, dia kan subkulit D. Nanti dia ada 5 orbital. Kenapa 5? Karena maksimal plus 2, minimal min 2 nih. Nilai L-nya kan 2. Nanti maksimal plus 2, minimal min 2 urutin. Plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Ini orbital D. Jadi ada 5 kotak atau 5 orbital ya. Nah, L sama dengan 3 itu subkulit F, ada 7 orbital atau 7 kotak. Kenapa? Karena L-nya 3. Berarti ntar maksimal plus 3, minimal min 2. Minimal min 3, plus 3 min 3, plus 2 min 2, plus 1 min 1, 0 ya. Plus 3 urutin, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, min 3. Jadi ntar jumlah kotaknya atau orbitalnya ada 7 si F ya. Nah, nanti ada yang disebut yang keempat bilangan kuantum yang keempat ini. Nah, yang keempat nih ada yang disebut bilangan kuantum spin atau lambangnya S kecil ya. Ini menyatakan arah perputaran elektron. Nanti bilangan kuantum S ada nilainya min setengah dan plus setengah. Kapan plus setengah? Kalau arah putarannya searah jarum jam atau digambarkan dengan panah ke atas. Nanti elektron ini mengisi kotak-kotak orbital si M ini. Nah, nanti kita isi dulu nanti panah. Kalau panahnya ke atas berarti nanti nilai S-nya plus setengah ya. Nah, kapan kalau nilai S-nya min setengah? Kalau perputarannya berlawanan arah jarum jam dengan tanda panah ke bawah. Jadi nanti kalau panah yang terakhir di kotak-kotak yang kita isi ini arahnya ke bawah berarti nilai S-nya min setengah. Ini sekilas tentang bilangan kuantum. Nah, ini nanti nih misalnya kita udah ini nanti konfigurasinya ya Ibu jelaskan, tapi ini intinya dulu. Misal terakhir bilangan kuantumnya 2P4. 2 angka 2 di depan ini menyatakan kulit atom, berarti nanti N-nya sama dengan 2. P ini subkulit. Subkulit itu tadi sih bilangan kuantum azimut yang L. Subkulit itu L kecil. Nah, P itu kan nilainya 1 ya. Tingkat N-nya 2, azimutnya L-nya sama dengan 1 karena P itu 1. S kan 0, P 1, D 2, F 3.
berarti dia nilainya 1. Nah 4 ini kita gambar dulu magnetiknya ya, karena si P kan dia nilainya 1, berarti kotaknya ntar 3 atau orbitalnya 3 kotak, maksimal plus 1, minimal min 1 ya, di tengahnya 0. Nah karena elektronnya 4, nanti kita isi dulu ke atas dulu sendiri-sendiri dulu, 1, 2, 3. Nah udah penuh baru satunya lagi ke bawah berpasangan 4. Nah elektron terakhir yang diisi di kotak min 1, maka nilai N-nya min 1 ya. Nah karena terakhir elektron yang terisi ini panahnya ke bawah, berarti nilai S-nya nanti min setengah. Inilah harga bilangan kuantum dari konfigurasi terakhir suatu atom ya. Nah gimana cara tulis konfigurasinya, kita bahas di konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron menurut model mekanika kuantum perlu mengikuti aturan yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Yang pertama dulu asas Aufbau. Aufbau mengatakan pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah dulu, dilanjutkan ke subkulit yang energinya lebih tinggi. Dalam setiap subkulit mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan. Subkulit S dia 1 orbital maksimal 2 elektron. Subkulit P 3 orbital maka dia 6 elektron maksimalnya. Kalau D 5 orbital berarti ntar maksimalnya 10, karena kan elektron berpasang-pasangan dalam orbital, dalam kotak ya. Subkulit F dia punya 7 orbital, berarti maksimal elektronnya 14. Ini urutannya nih menurut si Aufbau. Jadi elektron ngisi ke 1s2 dulu, kalau penuh lanjut ke 2s2, 2s2 penuh lanjut ke 2p6 dan seterusnya. Ini harus hafal nih urutannya, tapi supaya nggak bingung dia meliuk gini, ibu kasih cara mudahnya nih. Cara mudahnya untuk menulis konfigurasi elektron dimulai dari yang energi paling tinggi. Gini kalau ibu biasanya disingkat susu, sapi, sedap, SFDP. Susu, sapi, sedap, SFDP ya. Ini urut aja 1S, 2S, 3, 4, 5, 6. P baru ada di kulit 2, 3 urut aja 4, 5, 6. D baru muncul di kulit 3 ya. S1, P2, D3. Berarti ini urut 4, ini 5. F baru muncul di kulit 4 ya. Urut aja nih. Nah S itu kan penuhnya 2 elektron ya. P penuhnya 6 elektron. D penuhnya 10 elektron. F penuhnya 14 elektron. Nah jadi kamu urut 1s2 udah selesai, lanjut ke baris kedua, 2s2 2p6 udah penuh lagi, lanjut ke baris ketiga, 3s2 3p6. Jadi ini urut per baris, lanjut ke 4s2 sampai 4p6. Ini D nya 3 ya, bukan 4, jangan nggak sama, dia D. Nah lanjut abis kalau penuh lagi sampai P6 masih kurang, lanjut ke 5s2 4d10 5p6 dan seterusnya. Jadi ini urut per baris. Kalau ini meliuk ngeri kamu salah ngegarisin, salah urutannya, karena ini harus urut karena berdasarkan tingkat energi ya. Cara ngafalinya susu, sapi, sedap, susu, sapi, sedap, SFDP ya. Nanti urutin S nya dari 1, P nya dari 2, D nya dari 3, F nya dari 4. Ini menurut Aufbau, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah lalu ke tinggi. Terus kita lanjut ke asas larangan Pauli. Si Pauli bilang tidak ada 2 elektron dalam satu atom, dalam atom yang sama ya. Tidak mungkin ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang 4-4-nya sama. Itu nggak mungkin ya.
setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Jadi jika mungkin aja nih ada kemungkinan 2 elektron yang memiliki 3 bilangan kuantum n, l, dan m-nya sama. Nah tapi nanti pasti beda di s-nya. Jadi empat-empatnya ini nggak mungkin sama. Misal contoh He. He konfigurasinya dimulai dari 1s2. Ini udah 2, elektronnya udah pas 2 ya. Nah udah pas 2, berarti nanti kan di sini elektron yang pertama ya, S itu kan kotaknya 1, 2 ya. Elektron yang pertama yang ini N nya 1 nih, 1 sama kan, L nya sama-sama S itu 0, M nya 0 juga, kotak S kan 1 nilainya 0. Nah S nya yang elektron pertama panahnya ke atas, berarti S nya plus setengah. Sedangkan elektron kedua yang ini ya, N nya sama 1 karena dikulit ke 1, L nya sama-sama S nih ya, sama 0. M nya karena sama-sama S, kotaknya 1 ya 0 juga nilai S itu M nya selalu 0 ya. Nah S nya karena dia panahnya ke bawah maka min setengah, jadi beda di S nya ya. Walaupun N, L, dan M nya sama tapi S nya berbeda, seperti itu. Nah yang ketiga, kaidah Han bilang dalam kondisi stabil elektron akan menempati subkulit secara sendiri-sendiri dulu dengan nilai kuantum spin yang sama, artinya panahnya ke atas dulu semuanya sampai penuh. Nah jika orbital telah terisi penuh barulah elektron tersebut berpasangan. Ini berpasangan ya dengan elektron yang memiliki spin berbeda, artinya panahnya ke bawah. Nah contoh pengisian yang benar, ke atas dulu ya, ke atas dulu, setelah penuh baru ke bawah, ke atas dulu semua baru setelah penuh yang lanjut ke panah bawah. Kalau gini salah, nggak boleh dia berpasangan dulu, harus sendiri-sendiri dulu. Yang benar yang ini, ke atas dulu panahnya semua, setelah penuh baru lanjut panah ke bawah. Nah ini juga salah, nggak boleh langsung berpasangan, ininya masih kosong, nggak boleh ya, harus sendiri-sendiri dulu, panahnya ke atas dulu semua, baru setelah penuh panahnya ke bawah. Ini salah ya, betul. Ini kaidah dalam konfigurasi elektron. Nah kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tuliskan konfigurasi elektron dalam atom berikut. N nomor atomnya 7 ya. N nomor atomnya 7 ya, berarti urutannya 1s2. Dia maunya 7 nih, baru 2, lanjut ke 2s2 nih, baru 4, 2 tambah 2 maunya 7, lanjut lagi ke 3s salah ya, habis 2s ke 2p ini udah 4 maunya 7, berarti P nya kurang 3. P itu maksimal 6, kurang dari 6 mah boleh, tergantung nih elektronnya berapa. Nah berarti ini konfigurasinya ya. Neon udah sampai di sini, karena yang ditanya cuma konfigurasi, nggak ditanya bilangan kuantum. Neon Ne nomor atomnya 10, Ne 10, udah tulis urutin 1s2, lanjut lagi ke energi yang lebih tinggi 2s2, habis 2s2 susu sapi, nah 2p 6, 2 tambah 2 tambah 6 udah pas 10. Udah ini konfigurasinya si Ne. Sekarang magnesium nomor atomnya 12, urut dari 1s2, 2s2, 2p6, ini udah 10, dia maunya 12, lanjut lagi habis 2p 3s2, jumlahnya udah 12, berarti ini konfigurasinya Mg ya. Klorin Cl nomor atomnya 17, urutin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, susu sapi, berarti 3p berapa supaya 17, ini udah ada 12, berarti 2p 5 ya, boleh 5 karena p maksimal 6.
berarti ini konfigurasinya Cl. Nah, kalium K, nomor atom 19, urutin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, udah berapa? 10, 12, 18. Nah, dia maunya 19, tambah lagi berarti 4s1 supaya 19. Ini konfigurasinya atom K ya. Contoh soal nomor 2. Nah, tentukan bilangan kuantum sekarang. Untuk tahu bilangan kuantum, kalian harus konfigurasikan dulu. Ya, konfigurasikan masing-masing baru bisa tahu bilangan kuantumnya. Oh, 8 berarti 1s2, 2s2, 2p berapa supaya 8? Ini udah ada 4, berarti 2p4. Nah, bilangan kuantum ini yang ditentukan yang terakhir kalian tulis. Yang ini nih, n-nya sama dengan 2, l-nya subkulit si p. Si p itu nilainya 1 ya. Si m gambar kotak si p kotaknya kan 3, maksimalnya plus 1, minimal min 1, berarti 0 tengahnya. Nah, isiin elektronnya 4, sendiri-sendiri dulu, panahnya ke atas dulu semua. Ini udah 1, 2, 3, nah maunya 4, berarti satu lagi baru berpasangan ke bawah. Terakhir dinilai M-nya yang min 1, elektron terakhirnya yang diisi, yang panah ke bawah ini. Nah, S-nya karena terakhir panahnya ke bawah berarti min setengah. Ini bilangan kuantumnya. F9 berarti 1s2, 2s2, 2p berapa, udah ada 4, berarti 2p5 ya. Nah, yang terakhir ini n-nya sama dengan 2 kulitnya, l-nya sama dengan si p kan, p-nya 1, m-nya gambar kotak atau orbital si p kan orbitalnya ada 3 plus 1, 0 min 1. Isin elektronnya dia maunya 5, sendiri-sendiri dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 ini terakhir di kotak yang nilainya 0, berarti m-nya 0. S-nya karena panahnya ke bawah yang terakhir maka min setengah. C6 berarti 1s2, 2s2, 2p2 p6. Nah, terakhir nih n-nya sama dengan 2, l-nya si p sama dengan 1, m-nya gambar kotak si p kotaknya 3 plus 1, 0 min 1, isin elektronnya 2, jadi 1, 2. Terakhir di kotak 0, berarti n-nya 0, tapi nilai s-nya plus setengah karena panahnya ke atas yang terakhir. Nah, AS33 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini udah 10, 12, 18, 20. Tambah lagi kan susu sapi sedap. Nah, berarti 3D 10. Ada berapa nih? 10, 20, 30. Masih kurang, maunya 33. Tambahin 4p 3. Ya, kan ini 10, 12, 18, 20, 30, 33. Nah, ini terakhir. Nah, berarti n-nya sama dengan 4, l-nya masih p itu nilainya 1, m-nya gambar kotak si p, kotaknya 3, nilainya plus 1, 0 min 1. Elektron terakhirnya maunya 3, isiin satu-satu dulu, sendiri-sendiri 3. Nah, terakhir di kotak yang plus 1, maka m-nya plus 1. S-nya karena panah terakhirnya ke atas maka plus setengah. Seperti itu ya. Contoh soal nomor 3. Banyaknya orbital yang berisi elektron tunggal pada unsur dengan nomor atom 42. 42 panjang nih konfigurasi elektronnya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, susu sapi ya. Berarti lanjut 4s2, 6 ya, 3d 10, 4p6. Ini udah berapa? 10, 20, 30, 36. Maunya 42.
42, 36 ke 42 kurang 6 ya. Berarti lanjut sedap 5S 2. 10, 20, 30, 38 ke 42 kurang 4D berapa? 4 ya. 10, 20, 30, 40, 42 ya. Terakhir 4D 4. Oh, bukan yang ditanya, bukan bilangan kuantum. Yang ditanya elektron tunggal, berarti yang masih sendirian. Yang masih sendirian siapa aja ini mau? Kalau udah penuh berarti ini udah berpasangan ya. Ini penuh. Nah, berarti si D 4D. Kita gambar si D nya. D itu kan kotaknya 5 ya. Dia dari plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Elektronnya 4. 1, 2, 3, 4. Masih sendiri semua, berarti masih tunggal semua. Berarti berapa elektron tunggalnya? Ada 4 ya. Dari harga bilangan kuantum berikut yang tidak diizinkan, yang tidak boleh. Ini berarti yang A 4D ya. 4D M nya min 1 boleh, karena D kan dari plus 2 ke min 2 ada nilai min 1 nya kan. Ini betul. Nih yang B 3D kan, 3D. L2 itu D ya kan. S, P, D, F. S0, P1, D2, F3. Ini 3D. M nya plus 1 boleh, D itu ada nilai plus 1, berarti yang B mungkin. Yang C 3 apa nih, L nya 1, 3P. Ini mungkin nih, sampai sini mungkin. Tapi M nya min 2. P ada nggak min 2? P itu kan kotaknya cuma 3. Plus 1, 0, min 1. Nggak ada nilai min 2. Berarti ini yang salah. Ini yang tidak diizinkan ya. Seperti itu. Kalau S nya mah mungkin aja ada plus setengah, min setengah mah boleh. Karena ada yang panah ke atas, ada yang nanti panah ke bawah ya. Yang ketiga, jika harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir suatu unsur X, N nya 3, L nya 2, M nya min 2, S nya min setengah, dalam inti atom terdapat 30 neutron, maka penulisan notasi yang tepat. Notasi itu A, Z ya. A itu nomor massa atom, Z itu nomor atom. Untuk tahu nomor atom kita harus tahu dulu konfigurasinya. Yang pertama kita cari konfigurasi elektron, baru nanti dapat nomor atom. Dapat nanti nomor massa dapat. Itu ya, konfigurasinya dulu nih. N nya 3, L nya 2, M nya min 2, S nya min setengah. Berarti kita peroleh bilangan kuantum terakhirnya 3D. Nah, di kotak min 2. D itu kan kotaknya 5 ya. Plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Di kotak min 2 panahnya ke bawah. Kan dia harus ke atas dulu semuanya. Ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, terakhir di min 2, panahnya ke bawah, terakhir di min 2. Nah, berarti berapa elektron nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3D6. Nah, kita urutin sebelum 3D6 ada apa aja. 1S2, ini si X ya konfigurasinya. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, baru 4S2. Habis 4S2, nah baru 3D6. Ini terakhirnya yang dicari bilangan kuantum lagi kan. Yang diketahui bilangan kuantum nih terakhirnya si 3D6. Kita jumlahin deh elektronnya berapa. 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2 berapa? 10, 20, 26 nomor atomnya. Udah dapet nih 26. Berarti yang ini salah, ini salah, ini salah ya. Nah, nomor massanya, nomor massa itu kan si A. Nyari A itu Z ditambah neutron
Z itu nomor atomnya tadi 26 ditambah neutronnya tadi diketahui di soal 30, berarti 56 masanya. Betul yang D ya. Banyaknya orbital yang berisi elektron dan memiliki bilangan kuantum L-nya sama dengan 1. Yang ditanya berapa orbital yang berisi elektron yang L-nya sama dengan 1. L sama dengan 1 kan berarti ini P ya. Nomor atomnya diketahui 14. Kita konfigurasiin dulu. X 14, P1S2, 2S2, 2P6 udah 10, tambah 3S2 udah 12, tambah 3P2 ya, supaya 14 jumlahnya kan ya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2 14. Nah ditanya yang L nya 1, yang L nya 1 kan yang P doang, yang P ini. Yang ditanya berapa orbital. Orbital tuh kotak, gambar dulu kotaknya. Ini si P kotaknya 3, ada 6 elektron, berarti semuanya berpasangan. Kalau P yang ini kotaknya 3 juga, tapi elektronnya 2, sendiri-sendiri dulu. Ditanya berapa orbital yang berisi elektron. Berisi elektron terserah mau tunggal mau berpasangan, yang penting ada elektron ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 orbital yang berisi elektron. Kalau nanti yang ditanya berapa orbital yang berisi elektron tunggal, kalau yang tunggal berarti yang ini doang, ada 2 orbital. Kalau yang berisi elektron berpasangan, kalau berpasangan berarti cuma ini 3 orbital. Tapi di sini ditanya berisi elektron doang, berarti bisa yang tunggal bisa yang berpasangan. Kita jumlahin totalnya semua ada 5. Seperti itu ya. Nomor 5, diketahui harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir X sekian. Tentukan. Nah ini yang tentukan yang benarnya pernyataannya. N-nya 3, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya min setengah. Berarti ini 3P ya, 3P. M-nya min 1, P itu kotaknya 3, plus 1, 0, min 1. Terakhir di kotak min 1 panahnya ke bawah. Berarti kita sendiri dulu baru berpasangan. Terakhir di min 1 panahnya ke bawah. Berarti ada 4 elektron, berarti 3P4 ya. Nah kita cari ini kan yang terakhirnya, konfigurasi terakhirnya 3P4, berarti sebelum 3P4 ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, baru 3P4. Ini terakhirnya. Kita hitung berapa elektronnya, 10, 12, 16, berarti nomor atomnya 16 ya. Konfigurasi ini pilihan ganda ya. Maaf bukan, ini esai. Jadi tentukan yang A konfigurasi elektron, ini konfigurasinya udah. Yang B jumlah orbital yang berisi elektron tunggal. Yang tunggal yang mana? Kalau udah penuh berarti ini udah berpasangan. Yang tunggal tinggal si 3P4 ya. 3P4, P kotaknya 3, isi ada 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Berarti yang tunggal cuma 2 orbital. Nah yang C nomor atom X. Nomor atom tambahin semua elektronnya tadi, ada 16 ya, 16 nomor atomnya. Yang D nomor massa X jika diketahui dalam inti atom ada 16 neutron. Tadi cari nomor massa A ya. A itu nomor massa lambangnya, nomor massa itu A, itu Z ditambah neutron. Z itu nomor atom, nomor atomnya tadi 16 ditambah neutronnya 16 tambah 16 32. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai membahas konfigurasi mekanika kuantum, tapi masih ada lanjutan lagi setelah ini ya, masih berhubungan sama konfigurasi mekanika kuantum. Masih ada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.